Georgia adalah salah satu negara terbaik di dunia yang harus dilihat dan dikunjungi. Dengan makanan, tarian, penampilan fisik, dan karakternya yang unik, masyarakat ini benar-benar merupakan salah satu perwakilan terbesar dari budaya Kaukasia. Faktanya, asal-usul masyarakat ini sudah ada sejak zaman kuno dan Anda dapat menemukan jejak orang-orang Georgia di setiap bagian sejarah. Orang-orang Georgia adalah keturunan dari nenek moyang kerajaan seperti Kolchis dan Iberia, yang ada di Kaukasus pada tahun 400-an sebelum Masehi. Pada abad-abad berikutnya, kerajaan seperti Lazica membantu membentuk etnisitas negara ini. Pada abad pertengahan, masyarakat Lazes tunduk pada pengaruh Rusia, Arab, Bizantium, dan Persia. Dalam beberapa abad terakhir, mereka terjebak dalam pergulatan antara Kekaisaran Ottoman, Persia, dan Rusia. Pada abad terakhir, rakyat Georgia merupakan bagian dari Uni Soviet dan hidup di bawah perlindungannya hingga tahun 1991. Pada tanggal 9 April 1991, Georgia menjadi negara yang merdeka dan tak terpisahkan. Jika kita melihat peta negara saat ini, diperkirakan ada 5 juta orang yang tinggal di negara yang memiliki luas sekitar 70.000 km persegi ini. Populasi atau luas wilayahnya mungkin tampak kecil bagi Anda. Dari segi lokasinya di peta, Rusia terletak di sebelah utara, Azerbaijan di sebelah timur, Armenia dan Turki di sebelah selatan. Terakhir, bagian barat negara ini berbatasan dengan Laut Hitam. Anda mungkin tidak berada di sana hari ini, atau Anda mungkin pernah berkesempatan mengunjungi negara tersebut, tetapi Anda mungkin tidak mengetahui karakteristik masyarakat setempat dan kondisi kehidupan saat ini di sana. Jadi, dalam video ini, mari kita lihat Georgia dari sudut pandang penduduk setempat. Kemudian mari kita menganalisis jalannya kehidupan aktif di sana dengan data numerik. Mari kita mulai dengan bahasa dan alfabet yang digunakan oleh penduduk setempat di jalanan. Orang Georgia saat ini berbicara dalam bahasa mereka sendiri, bahasa Georgia. Bahasa ini juga merupakan bahasa resmi mereka. Selain itu, diperkirakan ada hampir 1 juta orang yang berbicara bahasa ini tidak hanya di dalam perbatasan negara, tapi juga di Turki, Rusia, dan Azerbaijan. Refleksi dari bahasa yang terdengar di telinga ini secara singkat adalah sebagai berikut. Orang Georgia berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan menggunakan alfabet mereka sendiri. Jika Anda berjalan-jalan di sana, Anda akan melihat banyak alfabet Georgia pada papan nama atau nama toko. Ini hanya pendapat saya sendiri, tetapi penampilan alfabet mereka tampak cukup rumit bagi turis dari luar. Faktanya, sangat sulit bagi orang asing untuk melakukan penelitian tentang Georgia saat ini. Sumber-sumber yang ada sebagian besar ditulis dalam alfabet Georgia. Jadi, mereka memiliki alfabet yang rumit dan sulit untuk dipelajari. Sejauh yang saya tahu, tidak ada negara merdeka lain di dunia yang secara langsung menggunakan alfabet Georgia. Hanya daerah otonom Rusia, seperti Dagestan dan negara-negara otonom di Georgia yang menggunakan alfabet ini. Alfabet mereka terdiri dari 33 huruf dan berisi karakter bulat dengan banyak lekukan. Banyak kata dalam alfabet mereka yang mirip dengan bahasa Rusia. Saat ini mereka dikenal dalam bahasa mereka sendiri sebagai Sakartvelo. Jadi dalam bahasa Georgia itu berarti Georgia. Singkatnya, bahasa Georgia adalah salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari saat ini. Orang Georgia juga memberikan nama-nama Kaukasia kepada anak-anak mereka. Selain itu, banyak dari nama-nama ini yang mirip dengan nama-nama Rusia. Sebagai contoh, nama-nama yang paling umum yang mungkin diberikan keluarga Georgia kepada anak perempuan mereka adalah Mariam, Nino, Ekaterina, dan Anna. Untuk pria, mereka memberikan nama-nama seperti Georgi, Zurab, Mikhail, David. Jadi Anda bisa yakin bahwa banyak orang yang Anda lihat di sekitar Anda memiliki nama-nama ini. Nama-nama seperti Mariam dan Mari, misalnya, adalah bentuk bahasa Georgia dari Maria, ibu dari Nabi Isa. Nama Anna berasal dari nama Hana dalam Alkitab. Nama-nama seperti Ekaterina dan Natia jelas merupakan nama-nama Rusia. Ada yang mengatakan bahwa nama David berasal dari Nabi Daud dalam Alkitab, sementara yang lain mengatakan bahwa nama tersebut dipopulerkan oleh Raja Daud dari Georgia kuno. Perlu dijelaskan bahwa penduduk Georgia saat ini mayoritas beragama Kristen.
dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa hingga 85% dari total populasi merupakan penganut sekte Kristen Ortodoks. Anda bahkan dapat mengetahui bahwa orang Georgia secara terbuka beragama Kristen dari bendera mereka. Mereka memiliki bendera merah dan putih. Di tengah bendera mereka ada salib merah besar, sementara di latar belakang putih ada 4 salib. Faktanya, itu adalah bendera kerajaan Georgia selama abad pertengahan dan merupakan bendera Georgia sebelum Uni Soviet. Setelah tahun 1990, bendera ini mendapatkan cukup suara di parlemen Georgia yang independen untuk menjadi bendera resmi negara tersebut. Warga Georgia sangat menyukai bendera mereka dan memajangnya di setiap sudut negara mereka. Saat ini, orang-orang Georgia dikenal di seluruh dunia sebagai orang-orang yang dicintai. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang terbuka terhadap dunia luar, kecuali untuk masalah otonomi internal mereka seperti Abkhazia dan Ossetia. Kebijakan pemerintah negara ini bisa jadi pro-Rusia dan pro-Eropa, tetapi kaum muda Georgia melihat diri mereka sebagian besar pro-Eropa. Gaya hidup mereka, pakaian yang mereka kenakan, tren media sosial yang mereka ikuti, produk yang mereka gunakan, dan banyak detail lainnya menunjukkan hal ini. Generasi baru Georgia telah mengalihkan pandangannya pada westernisasi. Bahkan, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa mereka hampir tidak ada hubungannya dengan Asia dan Timur Tengah dan tidak memiliki ketertarikan khusus pada geografi ini. Faktanya, identitas etnis mereka sebagian besar mirip dengan identitas etnis Armenia, Turki, dan Azerbaijan. Mereka memiliki fitur wajah yang kurus, dagu lancip, tulang pipi yang menonjol, dan seringkali dahi yang lebar. Dalam hal ini, mereka adalah inkarnasi modern dari Laz, orang-orang Laut Hitam. Namun, dalam hal mentalitas, orang Georgia tampaknya lebih ingin diasosiasikan dengan masyarakat Eropa. Hal ini terutama berlaku bagi kaum muda Georgia. Sebagai buktinya, terutama pada tahun lalu, ada banyak demonstrasi di ibu kota yang memuji Uni Eropa dan mendukung aksesi ke Uni Eropa. Pemerintah Georgia dan pemuda Georgia terlibat dalam konflik politik, dan orang-orang terus mengorganisir demonstrasi di alun-alun. Jika Anda pergi ke Tbilisi, ada banyak polisi yang berjaga-jaga di ibu kota. Penduduk setempat terus memprotes pemerintah Georgia saat ini karena kebijakan anti-Uni Eropa. Ini tentu saja merupakan hasil pengamatan kami. Misalnya, jika Anda bertanya kepada orang-orang Georgia di jalan tentang masyarakat mana yang mereka rasa dekat dengan mereka, mereka mungkin akan memberikan jawaban yang sangat berbeda. Sebagai contoh, beberapa dari mereka sangat menyukai orang Armenia, yang lain merasa dekat dengan orang Dagestan dari Kaukasus Utara. Meskipun beberapa orang merasa dekat dengan orang-orang Chechnya dan Sirkasia, generasi Z lebih banyak mengidentifikasikan diri mereka dengan negara-negara Eropa. Apa yang bisa kami katakan tentang paspor negara ini? Georgia bukanlah negara yang sangat menonjol di dunia, tetapi paspornya sangat kuat. Bahkan, jika Anda memiliki paspor dari negara ini, Anda tidak memerlukan visa Schengen untuk memasuki negara-negara Eropa. Hanya dengan paspor Anda dapat dengan mudah bepergian ke hampir semua negara di Eropa. Hanya 64 negara di dunia yang memerlukan visa dari warga negara Georgia. Negara-negara lainnya mengizinkan perjalanan langsung atau mengizinkan warga negara Georgia untuk mengajukan permohonan visa di pintu masuk. Warga negara ini hanya perlu mengajukan permohonan visa ke negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia, beberapa negara Asia Selatan, dan Inggris. Bahkan mata uang yang digunakan negara ini lebih kuat daripada banyak negara di sekitarnya. Mereka memiliki mata uang yang disebut lari dan 1 euro sama dengan 3 lari Georgia. Mari kita bahas sedikit tentang mentalitas orang-orang Georgia dan cara hidup mereka. Jika Anda berpikir untuk tinggal di Georgia dan menyekolahkan anak Anda di sana, saya akan mengatakan bahwa hal itu tidak disarankan. Di berbagai forum di web dikatakan bahwa setiap kategori pendidikan menyebalkan. Sebagai contoh, beberapa orang mengeluh bahwa guru sering marah, stres, dan sudah tua. Guru yang bekerja di lembaga pendidikan negeri mendapatkan penghasilan rata-rata $500 per bulan, sementara guru yang bekerja di sektor swasta mendapatkan penghasilan sekitar $1.000 per bulan. Saya rasa keluhan tentang sistem pendidikan sebagian besar datang dari para guru
dan sedikit dari pemerintah. Karena perjalanan kami ke Tbilisi dan penelitian yang kami lakukan mengarah pada kesimpulan tersebut. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa sistem pendidikan di negara ini lebih buruk daripada kebanyakan negara Afrika. Faktanya, jika saya melihat data terbaru dari dua situs web penelitian internasional yang berbeda, salah satunya bahkan tidak menempatkan sistem pendidikan Georgia di antara 90 negara teratas. Perusahaan riset lain menempatkan sistem pendidikan Georgia di peringkat ke-70. Tingkat penutur bahasa Inggris di negara ini juga sangat rendah, adalah hal yang wajar jika orang paruh baya atau lanjut usia tidak dapat berbahasa Inggris. Kelas menengah dan orang tua kebanyakan berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa kedua. Namun, bahkan mereka yang terlibat langsung dalam sektor pariwisata negara ini tak bisa berbahasa Inggris. Misalnya, saat Anda naik taksi, pengemudi mungkin akan menjawab pertanyaan Anda dalam bahasa Rusia. Atau, jika Anda berbelanja di supermarket, mereka mungkin menjawab pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris dalam bahasa mereka sendiri. Budaya lalu lintas di negara ini juga cukup lemah menurut saya. Cara paling jelas untuk menyadari hal ini adalah dengan naik minibus antar kota di Georgia. Pengemudi di lalu lintas mengemudi dengan gila-gilaan. Mereka sering tidak mematuhi batas kecepatan dan terus-menerus berpindah jalur. Sebagian besar pengemudi taksi dan minibus antar kota tidak sopan dan tidak merasa perlu untuk berbicara secara selektif kepada wisatawan. Baik bepergian di dalam kota maupun antar kota, pengemudi tidak terlalu peduli dengan keselamatan orang lain. Misalnya, jika Anda akan menyeberang di tempat penyeberangan pejalan kaki, lihatlah sekeliling dan jangan menyeberang sampai Anda yakin. Karena para pengemudi di negara ini memiliki ego dan aturan mereka sendiri. Selain itu, sebagian besar kendaraan yang digunakan oleh warga Georgia di jalan raya adalah mobil bertenaga gas. Karena mobil gas jauh lebih murah daripada mobil bensin. Hampir separuh dari kendaraan yang ada di jalan rusak. Di seluruh Georgia, Anda sering dapat melihat mobil tanpa bodywork, dengan bumper yang robek. Mobil-mobil ini diimpor dari luar negeri dan rusak parah. Setelah itu, orang-orang Georgia mulai mengendarai mobil-mobil ini tanpa terlalu memperhatikan kosmetik. Mereka tidak tunduk pada pembatasan hukum dalam lalu lintas. Kendaraan yang sedang melaju di lalu lintas bahkan dapat menggunakan setir di sebelah kanan. Anda jarang melihatnya, tetapi mobil Inggris juga aktif digunakan di negara ini, di mana setirnya juga di sebelah kanan, meskipun lalu lintas mengalir di sebelah kanan. Pada akhir tahun 2023, jumlah kendaraan di jalan raya di Georgia sekitar 2 juta. Saat ini, terdapat hampir 2,5 juta kendaraan aktif di negara ini. Ini berarti bahwa dibandingkan dengan populasi negara ini yang mencapai 5 juta jiwa, hampir setiap orang memiliki kendaraan bermotor. Kita dapat menyimpulkan bahwa udara di Georgia, terutama di Tbilisi, tidak terlalu bersih. Selain itu, gedung-gedung tinggi dan padat di ibu kota memiliki dampak negatif pada cakrawala. Meskipun daerah pedesaan di negara ini memiliki udara dan alam yang lebih bersih, Anda akan melihat banyak mobil di ibu kota, Tbilisi, terutama pada jam-jam sibuk di malam hari. Namun demikian, Georgia adalah salah satu negara teraman di dunia. Anda tidak mungkin mengalami kejahatan yang tiba-tiba di negara ini. Pada malam hari, Anda dapat berjalan-jalan di alun-alun ibu kota kapan saja. Alun-alun selalu dipatroli oleh polisi. Petugas polisi mungkin akan meminta kartu identitas dan paspor Anda jika dianggap perlu. Meskipun Anda sedang berjalan-jalan di pinggir jalan di Tbilisi, hal terbesar yang dapat mengganggu Anda adalah pengemis yang menghampiri dan meminta uang. Mengesampingkan masalah politik di negara ini, kita dapat mengatakan bahwa agenda negara ini tidak terlalu padat dan tinggal di sana tidak akan membuat Anda lelah. Anda hanya akan menghadapi masalah-masalah sementara di negara berkembang. Misalnya, di ibu kota, Tbilisi, Anda mungkin mengalami pemadaman listrik dan air di siang hari. Jika Anda tidak ingin lengah, Anda perlu mengikuti halaman media sosial lingkungan Anda. Pengumuman akan diumumkan di akun-akun tersebut dan pemadaman listrik dan air dapat berlangsung hingga 10 jam di siang hari. Harga sewa bulanan di ibu kota sekitar 800 hingga 1.000 euro untuk apartemen standar dengan 2 atau 3 kamar tidur. Biaya sewa bulanan untuk villa-villa mewah yang terpisah dapat dengan mudah berkisar antara 8.000 hingga 10.000 lari
atau rata-rata 3.000 euro. Sejujurnya, harga sewa di ibu kota saat ini cukup tinggi untuk ukuran negara Kaukasia. Bahkan jika Anda tinggal di Tbilisi, Georgia, saya rasa Anda tidak bisa membayar 1.000 euro untuk sebuah apartemen. Hal ini dikarenakan orang-orang menghabiskan jumlah uang yang hampir sama di negara-negara Eropa, yang lebih makmur dan menawarkan kualitas hidup yang lebih tinggi. Ada juga beberapa detail yang menonjol di jalanan ibu kota. Misalnya, ada terlalu banyak anjing liar. Hewan-hewan di kota ini tidak agresif, tetapi secara statistik ada sekitar 80.000 hewan liar di ibu kota. Meskipun jalanan di Tbilisi terlihat lebar dan bersih, ada kemungkinan besar Anda menginjak kotoran hewan saat berjalan. Ada banyak pemilik anjing di ibu kota, dan mereka tidak membersihkannya setelah anjing mereka buang air besar di jalanan. Jika Anda menginjak kotoran hewan saat berjalan di jalan, orang-orang di sekitar Anda mungkin akan menertawakan Anda dengan sinis. Untuk alasan ini, teman-teman, berhati-hatilah saat Anda melangkah. Melanjutkan karakteristik positif dan negatif dari orang-orang Georgia, kita dapat mengatakan bahwa mereka mungkin adalah perwakilan terbesar dari tarian Kaukasia. Jika Anda berjalan-jalan di tempat-tempat tersibuk di Tbilisi, Anda pasti akan melihat seseorang yang menampilkan tarian dari daerah mereka sendiri. Selain itu, orang-orang ini bukanlah penari profesional untuk tujuan komersial. Misalnya, mereka memasang sistem musik di tengah jalan, dan, sebagai orang biasa, mereka menampilkan tokoh-tokoh dari tarian Kaukasia. Anak berusia 15 tahun bisa melakukannya, orang dewasa berusia 30 tahun pun bisa. Terus terang, bahkan dengan karakteristik ini, saya sama sekali tidak berpikir bahwa orang Georgia adalah masyarakat yang pemalu. Mereka dapat menampilkan tarian leluhur mereka di jalanan dengan penuh percaya diri, tanpa rasa malu atau ragu-ragu. Di depan puluhan orang yang menonton mereka dapat menari dengan serius dan menari dengan sangat baik tanpa melewatkan satu ketukan pun. Anda tidak akan melihat hal tersebut di sebagian besar negara yang Anda kunjungi. Jika Anda berteman dengan orang Georgia, mereka akan dengan bangga menyambut Anda dengan anggur unik dan hidangan lokal mereka. Hampir semua orang Georgia adalah orang yang nasionalis dan mereka sangat melindungi sejarah dan budaya mereka. Orang-orang di sini lebih menghargai hubungan yang permanen dan tahan lama daripada hubungan sementara. Jika Anda ingin berteman dekat dengan orang Georgia, Anda perlu tahu bahwa mereka tidak terlalu tertarik dengan hubungan jangka pendek. Saat mereka berusia 20-an, mereka berpikir untuk menemukan cinta dalam hidup mereka dan menikah. Itulah yang dituntut oleh budaya keluarga mereka. Orang Georgia membuat keputusan bersama dengan keluarga mereka, dan gaya hidup mereka lebih berorientasi pada keluarga daripada individualistis. Di Amerika atau Eropa, Anda mungkin pernah mendengar tentang anak muda yang meninggalkan rumah keluarga saat berusia 18 tahun dan menjalani kehidupan individual. Namun, hal ini tidak terjadi di Georgia. Orang-orang sangat terikat dengan keluarga mereka dan beberapa bahkan tinggal bersama keluarga mereka hingga usia 30-an. Di sisi lain, saat Anda bertemu dengan orang Georgia, mereka akan membuat Anda mendengarkan musik atau menyantap makanan mereka. Hinkali dan khachapuri adalah hidangan yang wajib dicicipi oleh semua orang yang pergi ke Georgia. Hinkali adalah sejenis kue yang diisi dengan daging atau berbagai macam lauk pauk. Khachapuri adalah hidangan yang terbuat dari roti pita yang dipanggang dalam oven dengan telur dan keju. Jika kita fokus pada karakteristik fisik komunitas ini, sebagian besar genetika mereka bukan berasal dari Rusia, meskipun telah berada di bawah pengaruh Rusia selama bertahun-tahun. Orang Georgia bukanlah orang Slavia atau Arab. Mereka kebanyakan berkulit hitam dengan rambut gelap. Pada bagian wajah, mereka memiliki kulit yang terang, hidung besar dan bertulang, serta mata yang berwarna coklat. Meskipun mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kaukasia, mereka lebih mirip dengan komunitas Balkan, terutama orang Yunani. Kekurangan lain dari Georgia adalah bahwa sebagian besar orang di dunia tidak menyadari keberadaan mereka, khususnya di masyarakat Amerika. Ketika mereka memikirkan Georgia, mereka memikirkan negara bagian mereka, bukan negara Kaukasia yang sedang kita bicarakan.
Orang-orang Georgia perlu berbuat lebih banyak dalam hal pengakuan. Sebagai contoh, mereka harus lebih terlihat di arena internasional. Sebagai contoh, Georgia tidak memiliki produk bermerek besar yang dikenal di seluruh dunia. Mereka belum memiliki kehadiran yang cukup di sektor otomotif, prestasi olahraga, atau di bidang ilmiah. Tentu saja, kita tidak boleh lupa bahwa negara ini baru berusia 35 tahun. Saat ini, sumber pendapatan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah pariwisata. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Georgia menjadi tuan rumah bagi turis sebanyak jumlah penduduknya dan melayani 5 juta wisatawan. Di negara ini, di mana jumlah turis meningkat 7% setiap tahunnya, dikatakan bahwa turis membawa lebih dari 6 miliar dolar dalam bentuk mata uang asing ke dalam negeri setiap tahunnya. Bahkan, tur untuk turis diatur di setiap langkah yang Anda ambil di Tbilisi, sehingga memungkinkan penduduk setempat membawa banyak mata uang asing ke negara ini. Di ibu kota, misalnya, terdapat jembatan perdamaian berwarna biru di atas Sungai Kura yang membelah kota menjadi dua. Di kedua ujung Peace Bridge dan di jembatan itu sendiri, penduduk setempat mencoba menjual tur atau memainkan musik dan meminta sumbangan. Orang-orang Georgia telah berhasil menggunakan tidak hanya jembatan tetapi juga sungai secara efisien. Mereka mengatur tur perahu di sepanjang sungai di mana Anda dapat menjelajahi kota. Mereka mengenakan biaya sekitar 10 euro per orang untuk tur setengah jam. Orang-orang Georgia menjaga Tbilisi tetap hidup sehingga ada lebih banyak kegiatan yang berorientasi pada turis di kota ini. Sebagai contoh, kereta gantung diatur di sisi berlawanan dari sungai. Kereta gantung ini cukup murah dan harganya hanya 1 euro per orang. Jika Anda ingin mengunjungi Tbilisi melalui jalur darat, Anda bisa berkeliling dengan kendaraan wisata 2 lantai berwarna merah. Atau di bagian lama, Tbilisi terdapat mobil-mobil turis berwarna putih dengan sisi-sisinya yang menyentuh bagian luar dan Anda bisa mengunjungi ibu kota dengan mobil-mobil tersebut. Tengara penting lainnya di Tbilisi adalah Menara Jam yang dibangun oleh seorang dalang pada tahun 2010 yang menjadi tempat semua orang berfoto. Menara jam ini dibangun di sebelah teater di bagian kota yang otentik dan setiap jamnya seorang malaikat keluar dengan palu kecil dan membunyikan lonceng. Itulah mengapa Menara Jam ini juga disebut menara dengan malaikat. Kota ini tidak terbatas pada hal ini. Ibu kota Tbilisi menawarkan hampir semua hal kecuali laut. Sebagai contoh, katakanlah Anda berusia awal 20-an. Di sebelah timur Tbilisi terdapat Fabrika, sebuah area untuk kaum muda dan mereka yang ingin terpinggirkan. Sebuah pabrik jahit tua dari era Soviet telah diubah menjadi sebuah hostel bernama Fabrika yang melayani kaum muda. Jika Anda menginap di hostel ini, Anda dapat menikmati arsitektur hostel bergaya Soviet. Meskipun Anda tidak menginap di hostel, ada banyak kafe modern di halaman pabrik. Kafe-kafe ini didekorasi dengan penuh warna dan menyediakan lingkungan yang bebas bagi anak muda untuk berkumpul sesuka hati. Orang-orang dapat minum dan merokok dengan nyaman. Jika Anda pergi ke sana pada malam hari, Anda dapat melihat bahwa suasananya lebih hidup di malam hari, dengan berbagai musik yang selaras dengan anak-anak muda. Dalam hal ini adalah salah satu tempat terpenting di ibu kota di mana kaum muda dapat bertemu. Jika Anda melihat wajah orang-orangnya, Anda dapat melihat bahwa mereka sedikit marginal, mereka memiliki gaya mereka sendiri, mereka memiliki mentalitas yang berbeda. Jika Anda mencari area alami yang lebih tenang dan damai di Tbilisi, Anda bisa pergi ke Taman Fake yang terletak di salah satu titik paling barat kota. Taman ini sepenuhnya gratis untuk dimasuki dan merupakan tempat yang aman di mana sebagian besar keluarga Ukraina dan Rusia menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka dan makan es krim. Anda dapat berjalan-jalan di sekitar taman dengan orang yang Anda cintai atau duduk di salah satu dari puluhan bangku yang tersedia. Atau Anda dapat mengajak anjing Anda berjalan-jalan atau berbelanja di salah satu toko yang murah. Dan ini adalah tempat di mana orang-orang klasik berusia di atas 30 tahun berkumpul, bukan kerumunan pabrik. Fak juga merupakan salah satu lingkungan paling elit di Tbilisi. Bagian kota ini lebih tenang dan memiliki infrastruktur yang lebih modern. Anda akan menemukan jalan-jalan yang lebar, kafe-kafe yang rapi, dan arsitektur yang indah.
Namun, Georgia masih merupakan negara berkembang dan gaji di negara ini tidak terlalu bagus. Gaji bulanan rata-rata di negara ini adalah sekitar 500 hingga 600 dolar. Anda bisa yakin bahwa 9 dari 10 orang yang Anda lihat bepergian ke seluruh negeri berpenghasilan kurang dari 1.000 dolar. Terutama orang-orang paruh baya dan lanjut usia mengalami kesulitan mencari pekerjaan di negara ini. Jika Anda berjalan-jalan di sekitar Tbilisi, Anda akan melihat orang-orang tua menjual banyak barang di pinggir jalan. Para lansia berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan harus bekerja bahkan ketika mereka sudah pensiun. Pensiun untuk lansia di negara ini berkisar antara 100 dolar hingga 150 dolar dan hampir tidak mungkin untuk menghidupi rumah tangga dengan gaji tersebut. Orang-orang di kota masih bisa menghasilkan uang dari para turis. Namun, orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan di negara ini memiliki pendapatan yang lebih rendah. Menurut saya, setidaknya 25% orang di Georgia hidup dalam kemiskinan ekstrim. Keuntungan dari gaji rendah untuk turis adalah Anda bisa mendapatkan layanan yang lebih murah di sana daripada di negara asal Anda. Misalnya, Anda bisa membeli obat di apotek tanpa resep dokter dan makan dengan harga murah di restoran yang bagus. Anda bisa mendapatkan transportasi murah dengan taksi dan menginap di hotel dengan harga kurang dari 30 dolar per hari. Selain itu, jika Anda ingin memulai kehidupan permanen di Georgia, dari mana Anda berasal sangatlah penting. Misalnya, mereka memandang orang Tionghoa dan India dengan sedikit negatif dan tidak ingin menyewa rumah mereka. Orang India dapat melakukan ritual keagamaan di apartemen Georgia, dan orang Georgia terobsesi dengan kebersihan. Karena orang Cina dan orang Asia lainnya adalah orang-orang yang suka tawar-menawar, orang Georgia enggan berdagang dengan mereka. Mereka lebih moderat dan ramah terhadap Rusia, tetapi mereka tidak mendukung pemukiman permanen di negara mereka. Mereka takut akan kemungkinan mempengaruhi arah politik negara mereka. Pemilik Georgia umumnya skeptis dan suka menyendiri. Selain itu, karena karakter mereka, orang Georgia tidak terlalu ramah untuk berinteraksi langsung dengan orang asing. Jika Anda bukan pelanggan potensial langsung untuk mereka, akan sangat sulit untuk berteman dengan orang Georgia di jalan dalam waktu singkat. Saya bahkan berpendapat bahwa dengan pengecualian bisnis di sektor jasa, orang-orang biasa di jalan tidak banyak tersenyum dan kebanyakan berjuang untuk bertahan hidup. Pemuda Georgia mungkin tidak melihat cukup banyak potensi di negara mereka. Oleh karena itu, mayoritas anak muda ingin meninggalkan negaranya dan pindah ke Eropa, digantikan oleh orang Rusia dan Armenia. Hal ini dapat membahayakan kemerdekaan Georgia di masa depan. Pemerintah Georgia menawarkan berbagai keringanan pajak untuk menarik investor asing. Di Eropa atau Amerika misalnya, pajak penghasilan bisa mencapai 40% atau bahkan 50%. Di Georgia, jika Anda menunjukkan pengeluaran yang cukup, Anda hampir tidak membayar pajak. Terdapat pajak penghasilan sebesar 20% di negara ini. Meskipun tarif ini sangat wajar, Anda dapat dibebaskan dari pajak penghasilan jika pendapatan tahunan Anda di bawah jumlah tertentu. Sebagai contoh, pajak penghasilan yang dibayarkan oleh toko-toko yang menampilkan diri mereka sebagai bisnis kecil bisa serendah 1%. Dan Tbilisi adalah tempat yang harus dilihat dan dikunjungi. Namun jika Anda berencana untuk tinggal di sana secara permanen, Anda harus siap menghadapi masalah yang tidak terduga di negara berkembang ini. Sampai jumpa di video berikutnya.